Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Oke, di pagi yang sangat cerah hari ini, di hari Senin tanggal 7 Maret 2022, ada 4 piece produk terbaru yang akan kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Model terbaru Patimura, model Patimura. Kalau sekarang biasa disebut candung turun, ya, candung ujung turun. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa ternyata ketika kita pakai, karena bilahnya yang panjang adalah yang tajam, sehingga ketika kita pakai untuk sembelihan sapi dengan metode gaya tarik, ini sangat ideal sekali. Yang panjang, yang tajam bagian yang panjang ujung turun, seperti ini. Full galih sonokling. Untuk handlenya kita pilihkan galihnya yang benar-benar kuat, peksinya dalam, dipin menggunakan kuningan, selutnya dari stainless steel. Ini galihnya luar biasa. Sedangkan bilahnya, materialnya dari baja bearing US, bearing USA, USE, dan sangat flat. Kita raba begini, sangat flat, tidak ada gelombang sama sekali. Ketajamannya juga sudah siap pakai. Nah, baja bearing adalah baja keras. Dulu sebelum mengenal baja-baja modern, baja-baja pabrikan, baja bearing ini juga menjadi primadona untuk sembelihan karena kekerasannya, ketajaman, kekerasan tajamnya seperti itu. Sedangkan baja bearing sendiri banyak sekali variannya. Yang pernah tahun lalu kita rilis baja bearing SKF. Nah, itu juga baja bearing yang sangat berkualitas. Nah, di sini 4 piece baja bearing US. Ini juga sangat langka. Kita ukur. 30 cm, masuk kategori 30 cm. Meskipun terbilang di sini kurang 1 atau mungkin 2 mili, atau bahkan
kurang dari 3 mili itu masuk kategori lebihnya, masuk kategori 30 cm. Semisal ini 30 kurang 2 mili seperti itu, masuk kategori 30 cm. Ketika kita ukur kok, misalkan kita ukur ya ini 29,4, nah itu masuk kategori 29,5. Tapi kalau di atas 5 mili masuk kategori 30, seperti itu ya. Sudah sering saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman bagi konsumen. Nah, seperti ini 30 cm. Di pangkal 2,4 dan terlebarnya 4 cm. Wah, sangat ideal ini. Sedangkan ketebalannya di sini ketebalannya 3,5. Ya, anggap saja 3,5 mili menipis. Ini sangat rapih ya, sangat rapi sekali. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi, ketika kemarin saya pakai di RPH untuk sembelihan, saya pakai yang ini Elmax Candung 28 cm. Nah, ini kan masuk candung juga ya, candung atau ujung turun 28 cm. Ideal banget untuk sapi-sapi di atas 500 up ya, 500 ke atas pun ini mampu dan berani dengan metode gaya tarik. Nah, ini metode gaya tarik yang tajam, yang panjang. Yang model candung yang panjang adalah yang tajam karena ujung candung. Manfaatnya untuk sembelihan gaya tarik itu sangat luar biasa ternyata. Oke, sekarang kita teskan untuk ketajamannya. Meskipun baja bearing yang keras, tapi ini sudah terbuka ya, kita ambil aja satu. Nah, satu lembar tipis untuk tisunya. Ini tisu dulu yang kita teskan. Sedangkan posisi saya, karena HP-nya posisi miring, jadi ini sejajar dengan perut. Tapi tidak masalah. Mungkin orang mengetes ketajaman slis tisu itu sampai di atas wajah ya. Tapi kalau tajam, benar-benar tajam, posisi bagaimanapun tidak mempengaruhi karena tajam. Biasanya kan orang sampai ndangak gitu ya kalau untuk tes slis tisu. Nah, tapi kalau tajam, dia meskipun sejajar dengan dada atau bahkan di bawah dada tidak mempengaruhi, tetap tajam, bisa diteskan. Seperti itu ya. Atau mungkin kita coba di kertas. Di sini ada kertas promo. 30 cm polos tanpa rikaso, sangat ideal. Dari pangkal, tengah, ujung semuanya rata. Ketajamannya sudah rata. Full galih sono keling dibuat natural seperti ini. Simit-mitingnya juga dipantek supaya kuat. Untuk serangka tidak hanya dilem, juga di bawah dipantek menggunakan kuningan 3. Jadi ini benar-benar kuat, natural. Nah, natural. Kita urutkan dari yang warnanya cerah dulu. Seperti biasa kalau ada yang kembar berapapun, kita urutkan dari serangka yang warna cerah menuju ke yang gelap atau yang paling tua. Oke, nanti pemirsa tinggal memilihnya. Selanjutnya yang kedua, sama, sangat flat dan ketajamannya siap pakai. Kalau panjang, tebal dan lebar, namanya handmade, mungkin ada lebih dan kurangnya. Makanya kita detailkan dengan meteran supaya tidak pakai perkiraan. Kita detailkan di sini 30,5. Nah, yang kedua 30,5. Terlebarnya di sini 4 cm, ketebalan 3,5. Oke, kita teskan di satu lembar tisu yang tipis. Sangat lancar Jaya. Nah, ini kemarin malam saat di RPH ini ingin sekali saya turunkan, tapi
karena belum direview maka belum kita turunkan ke RPH. Ini 30 cm. Kalau pas ketemu sapi-sapi yang jumbo sangat recommended. Ketajamannya, kekerasannya insya Allah mumpuni, mampu dan layak dipakai. Terlebarnya 4 cm, ketebalan 3,5, panjangnya 30 cm. Mantap. Ini seperti ini, kokoh, pakai galis sono keling yang tua, peksi dalam dan dipin. Insya Allah ini recommended banget, siap ditampilkan. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang nomor 3 seperti ini, sudah sangat flat. Yang membedakan mungkin perkiraan milian saja, kita ukur ya, material baja bearing USA. Nah yang ini 29,6, terlebarnya 4,3. 4,3. Jadi kalau bilah itu ditipiskan otomatis semakin lebar. Ketebalannya di sini 3,5. Kita cari tisu yang ini yang masih belum tersayat. Set, insya Allah recommended. Perhatikan lagi. Set. Ketajamannya masya Allah banget. Eman kalau tidak dikoleksi yang seperti ini. Apalagi bearingnya langka, bearing USA, ketajamannya insya Allah. Nah untuk perawatan dan penyimpanan cukup dikasih krim oles bilah ketika mau disimpan. Kasih krim oles bilah yang tebal, disimpan, dipajang buat koleksian juga pantas. Seorang jagal itu di dinding rumahnya harus punya ini pajangan golok, jadi menjadi identitas kita. Kalau punya golok, oh berarti seorang jagal, seperti itu ya. Dan untuk perawatan ketika di Idul Kurban atau di RPH, ini kan ada kunciannya seperti ini ya, bentuk dari sopalnya seperti ini. Jadi supaya mengunci, karena tidak pakai rigaso. Rigaso fungsinya untuk mengunci bilah. Ketika disarungkan pakai rigaso itu fungsinya mengunci bilah. Selain mempercantik bentuk bilah, sebuah golok atau pisau, rigaso itu untuk fungsi lainnya adalah untuk mengunci bilah kita. Sedangkan kalau tanpa rigaso, kita perlihatkan ya, cara mencabutnya pelan-pelan. Ini ada versi lain. Nah, ada versi lain seperti ini. Sopalnya, bentuk sopalnya seperti ini. Segini. Dan ini sopal ini tidak sambungan. Di sini tidak ada sambungan. Artinya ini utuh lalu dibentuk. Nah, kluwung atau cowokan di sini atau lubang di sini. Ini yang saya maksudkan, ini fungsinya untuk mengunci daripada handle supaya tidak copot. Cara memasukkan pelan-pelan, didorong dan ditekan punggung bilahnya. Nah ini sampai di sini dan baru ditekan. Nah ini sudah ngunci, aman, seperti itu. Selanjutnya yang tadi mau saya sampaikan adalah ketika perawatan, ketika dipakai untuk menyembelih baik di RPH maupun di Idul Kurban, itu cukup dengan menstropingnya. Nah, sediakan stroping premium, medium ataupun yang jumbo dengan produk GSM. Ini sangat premium dari segi pembuatan dan juga dari segi bahan, dilengkapi dengan spons jadi empuk. Yang ukuran medium ini masuk di sepatu boot kita, masuk sepatu boot. Nah sepatu boot
Itu fungsinya karena sepatu boot dari bahan karet supaya tidak slip, kita tidak terpleset. Jadi sangat berbahaya sekali ketika seorang jagal terpleset, itu sangat berbahaya sekali bagi pribadinya. Nah, di sini sepatu boot itu kan panjang. Ini strapping ini bisa masuk di sisi kiri kaki kita, dan di sisi kanan, bagian kanan kaki kita bisa dimasukkan pisau ataupun honing untuk pisau sesetnya. Honing pisau seset, kalau strapping golok atau pisau sembelihan. Nah, seperti ini cara pemakaiannya, seperti ini. Nah, ini baik posisi ngawang seperti ini, tidak ditaruh di tatakan, sangat berfungsi. Hanya seperti ini sangat fungsinya sangat luar biasa, walaupun cuma didorong-dorong seperti ini. Seperti ini, lalu bisa dipakai kembali untuk menyembelih. Ini yang terakhir, yang nomor 4, material sama bearing US. Untuk panjang bilahnya persis, yang ini persis 30 cm, persis 30 cm, dan terlebarnya 4 cm, ketebalan 3,5 mili. Kita teskan lagi. Nah, posisi ke bawah saya menjorok ke bawah atau persis sejajar dengan perut ya. Tapi karena ketajaman dari bilah ini sangat-sangat ajib, jadi tidak mempengaruhi, tetap tajam gitu ya. Ini tes yang paling sulit, tes yang paling recommended untuk mengetes sebuah bilah untuk dijadikan bahan alat sembelihan. Oke, set. Ini sudah cukup dipakai. Set ini. Kalau di RPH, karena posisi leher sapi yang sangat kencang, di bilah yang diteskan hanya lolos kertas, tidak sampai lolos tisu pun tetap ambiar, tetap mambrak kalau di RPH, karena cara mengencangkan lehernya, teknik handling atau tali temalinya sangat pakem dan kencang, lehernya sangat kencang, sehingga ketika bilah kita hanya pisau atau golok kita hanya diselis kertas pun berani dan mampu. Tapi kalau di Idul Kurban, karena yang kita tidak punya peralatan lengkap dan tim kita hanya tim sukarelawan yang kurang, mohon maaf, kurang berpengalaman, hanya dengan tali temali manual khususnya di bagian leher, maka bilah yang kita pergunakan harus benar-benar tajam seperti ini. Rata-rata 30 cm, material bearing US, full galih sonokeling. Untuk handlenya pilihan, dibuat natural, dipin pakai selut dan dipin. Sangat recommended. Ini saya sampaikan benar-benar, kalau kita menyampaikan recommended ya, itu berarti recommended banget. Seperti itu ya. Cuman ada 4 piece barang langka material bearing US. Tanyakan ke admin untuk stok dan harganya. Semua sudah kita detailkan, dan juga mohon video di GSN ini jangan di skip-skip, karena kita sharing, kita menyampaikan pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu, baik itu perawatan, baik itu cara penyembelihan, handling, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi semuanya. Tidak ada niat kami untuk menggurui siapapun, tidak niat menggurui siapapun ya. Sekali lagi, tidak menggurui siapapun, kita hanya sharing, berbagi ilmu yang kita dapatkan. Akhiran walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.